Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Perkenalkan, nama saya Indah Purnamasari. Saya dosen di program studi Teknologi Informasi Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sejak tahun 2019. Saya juga mengampu beberapa mata kuliah di program studi Teknologi Informasi dan salah satunya adalah mata kuliah pemrograman internet dasar dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang diajarkan pada semester 4. Pertama, saya akan menjelaskan deskripsi singkat tentang mata kuliah yang saya ambil. Adapun deskripsi dari mata kuliah ini berfokus membahas teori serta konsep yang mendasar tentang ilmu komputer dalam bidang ilmu sistem informasi dan teknologi informasi, khususnya tentang pemahaman pemrograman internet dasar dan beberapa teknik pemahaman dan penggunaan algoritma yang dijadikan dasar untuk menganalisa suatu permasalahan yang berkaitan dengan logika yang diimplementasikan dalam suatu bahasa pemrograman. Selain itu, mata kuliah ini membahas teknologi web serta pemrograman web juga termasuk di dalamnya, yaitu CSS, HTML, database MySQL, PHP, dan JavaScript. Capaian yang diharapkan pada mata kuliah ini yang pertama mengetahui teknik dalam mendesain web, yang kedua menghasilkan konten atau produk-produk yang memiliki nilai kreativitas dan objektif, yang ketiga menerapkan konsep pemrograman, yang keempat menerapkan konsep basis data, yang kelima memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi tentang pengetahuan faktual, konseptual dan operasional dasar sesuai dengan bidang dan bentuk kerja teknologi informasi pada tingkat teknis, spesifik, detail, dan kompleks. Untuk bisa mencapai kemampuan tersebut, saya telah menyusun dan mengembangkan materi ajar dalam bentuk modul yang referensinya saya ambil dari berbagai sumber, baik itu sumber nasional maupun internasional. Mahasiswa akan diberikan topik-topik yang akan dibahas selama 14 kali pertemuan dan 10 bahan kajian. Pertemuan pembelajaran saya lakukan secara luring atau secara tatap muka. Adapun bahan-bahan kajian yang dibahas di dalam mata kuliah ini, materi pertama adalah mengenai dasar-dasar HTML, materi kedua pembuatan link, tabel, dan gambar pada halaman HTML, materi ketiga form pada halaman HTML, materi yang keempat CSS atau style sheet, materi yang kelima dasar PHP, materi yang keenam penerapan PHP dan cara kerja PHP, materi yang ketujuh struktur kendali dalam PHP, materi yang kedelapan array dan fungsi waktu, materi yang kesembilan pengenalan JavaScript, dan materi yang kesepuluh tipe data dan operasi dasar pada JavaScript. Untuk sistem pembelajaran atau mode perkuliahannya yang saya gunakan adalah secara luring dan secara tatap muka, dan juga secara asinkronus selama 14 kali pertemuan. Metode pembelajaran yang saya gunakan adalah menerapkan pendekatan student-centered learning, di mana saya menggunakan pembelajaran kooperatif serta problem-based learning, test method, project-based learning, conceptual teaching and learning, and inquiry melalui LMS. Untuk membangun interaksi saya dan mahasiswa di dalam pembelajaran, selain dengan luring atau tatap muka, saya juga berinteraksi dengan mahasiswa melalui LMS. Di LMS menyediakan beberapa fitur yang dapat mengakomodir pembelajaran aktif. Untuk pertemuan asinkronus, saya menawarkan materi ajar, forum diskusi, soal latihan, dan pengumpulan tugas. Setelah mahasiswa membaca materi, lalu saya mengarahkan mahasiswa untuk berdiskusi melalui forum diskusi untuk membahas tentang materi yang sudah dibaca oleh mahasiswa. Forum diskusi ini bertujuan untuk mendorong mahasiswa yang tidak aktif berpendapat secara lisan.
Setelah berdiskusi, saya juga menawarkan soal latihan untuk mengukur ketercapaian dari materi yang sudah dipelajari, dan saya juga selalu memberikan tugas kepada mahasiswa berbasis studi kasus dan proyek maupun mini riset. Dengan cara ini, interaksi saya dan mahasiswa di dalam pembelajaran bisa memberikan dampak yang baik kepada mahasiswa, sehingga dapat membantu mahasiswa mengasah dan meningkatkan keterampilan berpikir kritis untuk memecahkan masalah, kemampuan berkomunikasi, berkolaborasi, berkreativitas, dan inovatif. Untuk sistem penilaiannya dapat dilakukan dengan menilai 4 komponen, yaitu tugas terstruktur 30%, tugas mandiri 30%, attitude 10%, dan tatap muka 30%. Demikian apa yang dapat saya paparkan terkait salah satu mata kuliah yang saya ambil. Setelah ini saya akan tampilkan contoh pelaksanaan kegiatan mengajar saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hadir semua ya? Iya. Hadir semua. Hari ini materi kita itu mengenai dasar PHP. Tapi sebelum kita memulai aktivitas belajar, seperti biasa, mari kita berdoa dulu supaya proses belajar kita ini memberikan manfaat untuk kita semua. Oke, doa dimulai. Oke, sudah selesai. Oke, dasar PHP. Sebelum itu ada nggak pertanyaan untuk pertemuan minggu lalu? Pertemuan minggu lalu itu berarti pertemuan keempat mengenai CSS, Cascading Style Sheet. Ada yang ingin bertanya? Apa itu lagi? Apa keuntungan menggunakan CSS dalam halaman HTML? Oke. Keuntungan menggunakan CSS dalam halaman HTML, yang pertama mempermudah pekerjaan ya. CSS itu dapat mempermudah pengerjaan pada halaman HTML, kemudian memberikan keseragaman dalam pembuatan web, kemudian juga dapat membuat halaman web jauh lebih luas. Itu adalah keuntungan CSS dalam pembuatan halaman HTML. Ya. Ada lagi pertanyaan mengenai minggu lalu? Oke, Ayu, apa itu? Saya mengerti tentang selektor pada CSS Bu. Coba diulangi lagi Bu tentang apa itu selektor pada CSS Bu. Oke, selektor dalam CSS itu, kegunaannya di dalam CSS adalah berupa tag di dalam CSS. Jadi dia mempengaruhi icon-icon di dalam CSS. Itulah icon-icon yang di dalam CSS itulah yang dinamakan dengan selektor. Oke, paham yuk? Atau ada lagi pertanyaannya? Oke, cukup ya. Oke, bisa kita mulai pembahasan kita hari ini ya. Materi hari ini itu mengenai dasar PHP. Adapun poin-poin pembahasan yang nantinya kita pelajari itu mengenai dasar teori, kemudian tipe data pada PHP, kemudian ada variabel, ada scope variabel, ada operator, di mana operator ini ada nanti dia operator aritmatika, ada operator logika. Kedua operator ini adalah operator yang sering digunakan pada umumnya. Nanti ada juga operator bypass gitu lah. Tapi itu pun operator itu jarang digunakan, jadi tidak terlalu dibahas ya. Hanya operator aritmatika dan operator logika saja. Oke, dasar teori. Kelihatan? Cukup kelihatan ya? Oke, dasar teori. PHP ini adalah bahasa server side scripting yang menyatu dengan HTML. Kemudian dapat membuat halaman web yang semakin dinamis. Ya. Maksud dari server side scripting ini adalah sintaks dari perintah-perintah yang diberikan sepenuhnya dan dijalankan server, tetapi disertakan pada dokumen HTML. Oke, PHP juga dapat dibangun
sebagai binary yang dapat berjalan sebagai CGI. Ya, PHP dapat mengirim HTTP, dapat mengakses cookies, dan dapat mengatur authentication pada user. Ya, PHP dapat terintegrasi dengan beberapa library eksternal yang membuat kalian atau Anda dapat melakukan segalanya, mulai dari membuat dokumen PDF sehingga dapat memproses XML. PHP juga mendukung komunikasi dengan layanan lainnya melalui protokol, ya, NNTP atau bahkan HTTP. Hampir seluruh aplikasi yang berbasis web dapat dibuat dengan PHP. Namun kekuatan utama adalah konektivitas basis data dengan web. PHP menawarkan konektivitas yang baik dalam beberapa basis data. Ya, ada dia MySQL, ada Oracle, kan? Ada dia Unix, gitu kan? Lalu dalam kemampuan ini kita juga mempunyai suatu sistem basis data yang dapat diakses dari web. Ada beberapa cara untuk memulai atau menuliskan script pada PHP, ya. Bisa keempatnya itu ada ini, seperti minggu lalu dari pelajarinya, simbol, lambang, tag. Bisa seperti tag PHP buat, lalu masukkan script PHP apa yang ingin kalian tulis, ya kan? Lalu ditutup dengan tag. Bisa juga seperti ini, tag aja, kemudian bikin script apa yang ingin kalian ketikkan, lalu ditutup dengan tag. Bisa juga seperti ini, bikin script engine pakai tanda kutip PHP, kemudian masukkan scriptnya, kemudian ditutup dengan pakai slash tag. Ya, bisa juga seperti ini, pakai persen seperti ini guys. Nah, ini yang seperti ini itu tadi yang ditanyakan sama si Ayu yang merupakan selektor di dalam CSS, kan? Oke, kita lanjut. Cara pertama merupakan format yang dianjurkan, tetapi mungkin cara yang kedua lebih sering digunakan karena lebih ringkas. Ini, yang ini ya, yang sering kita gunakan, ya kan? Yang sering kita gunakan. Cara yang ketiga digunakan untuk mengantisipasi editor dan web server yang tidak dapat menerima kedua cara data. Selain itu, kita juga bisa menggunakan cara penulisan ASP, tetapi tentu saja ada beberapa konfigurasi yang perlu ditambahkan terlebih dahulu. Ya. Kemudian berikut ada berikut ini adalah contoh sederhana pemakaian bahasa PHP yang disisipkan dalam halaman HTML. Ya, ini adalah bentuk format umum dalam pembuatan HTML, ya, pada halaman HTML. Yang pertama ada tag HTML, kemudian ada tag head, kemudian ada tag title. Tag title di sini masukkan judul apa yang ingin kalian buat. Kemudian ada tutup tag head, tag body, kemudian masukkan tag PHP. Mau dibuat PHP-nya bisa, mau juga tidak bisa. Ini pakai yang pertama dia tadi ya, dengan gambar sebelumnya dia pakai yang pertama, pakai yang kedua boleh, tiga boleh, empat juga boleh. Kemudian ini masukkan teks PHP-nya. Di sini teks PHP-nya saya buat, ini adalah contoh penulisan keterangan atau komentar, ya. Lalu ini adalah script PHP-nya. Kemudian pemanggilannya adalah ini script PHP pertamaku, ya. Kemudian ditutup dengan tag PHP, tutup dengan tag body, dan tutup dengan tag HTML. Oke, kemudian kita lanjut mengenai tipe-tipe data yang ada pada HTML. Ya, tipe-tipe data yang ada pada HTML itu ada, tipe data integer. Contohnya jumlah, ya, jumlah 10. Ya, seperti tipe-tipe data pada umumnya, bahasa pemrograman
pemrograman yang lain ya. Kemudian ada tipe data bilangan bulat, ada juga tipe data bunga ya, berupa bunga. Tapi ingat, kalau dalam penulisan tipe data dalam PHP itu harus ditandai dengan simbol $, untuk yang ada berupa angkanya ya. $, ditandai dengan tanda $. Variabel di setiap bahasa pemrograman pasti akan ditemui beberapa konsep dari variabel ya. Variabel adalah sebuah tempat di memori untuk menyimpan data yang nilainya dapat berubah-ubah. Namun tidak seperti bahasa pemrograman lain yang mengharuskan kita untuk mendeklarasikan variabel terlebih dahulu. Variabel dalam PHP tidak harus dideklarasikan sebelum variabel tersebut digunakan. Jadi variabel ini diwakili oleh kata tertentu atau dengan aturan penulisan tertentu. Ini hanya berlaku dalam PHP, tidak berlaku dalam bahasa pemrograman yang lain, terutama dalam bahasa pemrograman C, Java tidak berlaku. Jadi memang bahasa pemrograman PHP ini sendiri dia sangat lebih mudah dibandingkan dengan bahasa pemrograman seperti C dan Java, karena PHP sendiri dia adalah bahasa pemrograman yang dia tidak case sensitif. Ya, berbeda seperti C dan Java yang sangat sensitif, ya case sensitif kalau untuk C dan Java. Oke, syarat penulisan variabel ya dalam PHP yang pertama, variabel dimulai dengan tanda $, seperti yang saya bilang tadi, ya kan? Kemudian harus dimulai dengan huruf atau underscore bawah. Variabel dalam PHP ya itu ada beberapa aturan penulisan. Yang pertama, variabel dimulai dengan tanda $, ya kan? Kemudian harus dimulai dengan huruf atau dengan underscore. Yang ketiga, tidak boleh menggunakan tanda baca. Yang keempat, case sensitif atau huruf besar dan huruf kecil dibedakan. Kemudian yang kelima, hindari penggunaan kata yang menggunakan fungsi built-in dalam PHP. Ya. Contoh penulisan variabel yang benar dan yang salah di dalam PHP. Jadi tadi harus ditandai dengan simbol $, ya kan? Baru ada underscore, baru ada angka, ya kan? Baru ada underscore. Ya, ini. Yang salah seperti ini, tidak boleh ada tanda seperti seru, tidak boleh ada tanda penghubung seperti ini. Kalau ada penghubung dia lebih ke underscore, ya. Kemudian kita lanjut. Yang perlu diingat, deklarasi tipe variabel biasanya tidak ditentukan oleh programmer. PHP akan secara otomatis mengubah atau memberi tipe data berdasarkan konteks penggunaannya. Ya, contoh dari ini, contoh dari variabel yang itu adalah tipe string. Itu ada tipe string nama, numerik, ya numerik berupa angka. Numerik, kemudian ada tipe dia boolean itu berupa true or false. True or false. Oke, kita lanjut. Scope variabel. Scope suatu variabel adalah di bagian mana dari parameter variabel itu berlaku atau dinyatakan. Oke. Perlu jadi catatan bagi kita untuk mengetahui skop dari sebuah variabel yang dinyatakan di dalam fungsi memiliki skop lokal saja, yaitu artinya variabel itu hanya dikenali atau digunakan di dalam fungsi itu saja, ya. Contohnya ini, ya ada dia tag HTML seperti biasa dalam pembuatan halaman HTML, ya. HTML, head, title, text head, tag body yang ditutup, kemudian masukkan deklarasi dan sintak dari dari sintak dasar dari PHP, ya apa yang mau dideklarasikan, kemudian ditutup dengan tag body dan tag HTML. Nah, ketika dijalankan
lupa ada juga operator yang sering digunakan namun tidak termasuk ke dalam kelompok di atas, tidak termasuk ke dalam ketiga tersebut. Kan? Operator ini sering digunakan dalam program yang akan kita buat ya. Tabel di bawah ini menunjukkan operator aritmatika yang didukung oleh PHP. Oke. Dua baris terakhir tabel merupakan operator aritmatika yang digunakan dengan satu operan yang berfungsi untuk menambahkan atau mengurangkan nilai satu dari operan yang diikuti operator tersebut. Ini ada tambah, kurang. Ini sudah kalian pelajari ya di mata kuliah logika informatika yang mengenai operator aritmatika, jadi tidak perlu lagi terlalu saya dalam bahasnya, ya kan? Kalian sudah paham ya kurang lebih ya mengenai operator aritmatika. Oke. Ini yang kedua adalah operator logika. Operator logika biasanya juga digunakan sebagai argumen pada struktur kendali yang berfungsi untuk menentukan aliran jalannya suatu program dengan membandingkan nilai true atau false. Ya, ini juga sudah ada pelajaran sebelumnya, ya kan, di mata kuliah logika informatika. Ya, operator logika itu sering kita dengar dengan and tadi. Or, sor, ya kan, dan lain-lainnya. Oke, tabel kebenaran operasi logika. Biasa ya, true false, PNQ, PRQ, PSORQ ini sudah dibahas di logika informatika, ya kan? Saya hanya sedikit menyinggung saja tentang operasi aritmatika dan operasi logika karena ada kaitannya dengan pembuatan stok variabel dalam PHP. Oke. Kemudian ini ada operator lain, ya operator lain di dalam stok variabel, ya tapi ini sangat jarang digunakan di dalam PHP. Ya. Yang sering digunakan adalah dua tadi, yaitu operasi aritmatika dan operasi logika. Oke, ini juga operator bitwise. Operator ini digunakan untuk operasi-operasi bilangan pada binar. Ya, contohnya and, or, sort, not, shift left, shift right, ya. Operator increment dan increment. Operator ini biasanya digunakan dari bahasa pemrograman C++, ya. Digunakan untuk menambahkan atau mengurangi nilai suatu variabel dengan satu. Ya. Jadi maksud pre adalah nilai dari suatu variabel ditambahkan atau dikurangi dulu dengan nilai satu, baru operasi yang lainnya bisa dijalankan atau dapat dijalankan. Sedangkan post, operasinya dilaksanakan dulu, kemudian setelah semua operasi selesai, baru nilai dari variabel itu ditambahkan atau dikurangi dengan nilai satu, ya. Oke, ini contohnya. Yang pre, yang ditambahkan, yang post adalah dikurangi, ya. Oke. Selesai. Sampai di sini pertemuan kita untuk hari ini. Oke, sambil saya menunggu apakah ada pertanyaan dari kalian ya mengenai materi kita hari ini. Silakan isi absennya. Komting, jalankan absennya. Ya, jalankan absennya ya. Walaupun tadi hadir semua kan, jalankan absennya. Oke, ada pertanyaan untuk materi kita hari ini? Nah, ya, apa itu? Tadi kan ada pas CGI. Terus apa sih contoh dari CGI tersebut? CGI itu contohnya adalah film-film yang ada di bioskop. Ya, film-film yang ada di bioskop yang dia jasa-jasa filmnya kayak Netflix gitu. Baru kayak ada Amazon. Nah, itu contohnya. Oke, ada lagi
teknik pencarian secara 3D. Ya, agenda CPI yang mana nanti diimplementasikan kemudian dijadikan dalam bentuk sebuah 3D, ya, animasi 3D, ya, yang mana itu dibuat pada halaman HTML yang berupa CSS. Ada lagi pertanyaannya? Ya, oke, sambil dijalankan aksennya. Sudah? Oke. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita tutup materi kita hari ini. Sampai ketemu minggu depan, ya, di pertemuan selanjutnya. Dan apabila seperti biasa nanti materinya saya kirim di LMS, ya, di e-learning. Nanti kalau ada pertanyaan, jika ada yang ingin didiskusikan, boleh ditanyakan di minggu depan. Dan boleh juga kalian bertanya seperti biasa di forum diskusi di e-learning, ya. Oke. Saya ucapkan terima kasih, ya, sudah ada dalam pertemuan kita hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.